Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mencoba fokus group discussion. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Selamat pagi. Terima kasih buat rekan-rekan semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Putri Alustari, saya sebagai fasilitator. Di sini kami akan membahas tentang wacana porsi gambar peringatan kemasan rokok makin dominan dari porsi 40% menjadi 90% pada setiap kemasan. Sebelumnya, saya persilakan kalian untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dina Taskia Sangsabila, program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Ardila Mutama dari program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Huda dari program studi manajemen. Perkenalkan, nama saya Kayla Melan Putri dari program studi manajemen. Sebelum memulai diskusinya, di sini kita diskusi santai, jangan terlalu tegang, tapi ada peraturannya. Yang pertama, dari fasilitator memberi pertanyaan dan responden yang menjawab. Tapi responden menjawab tidak boleh berebutan, tunggu fasilitator untuk mempersilahkan responden menjawab. Dan selanjutnya, tidak boleh menjatuhkan orang lain, harus menghargai pendapat orang lain, jangan menggunakan kata-kata saran, tidak diperkenankan menggunakan kata-kata saran. Oke, langsung saja saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pendapat Anda mengenai wacana pemerintah untuk meningkatkan porsi gambar peringatan dari 40% jadi 90% pada kemasan rokok? Untuk saudara Dina, bagaimana? Saya secara pribadi sangat mendukung wacana pemerintah untuk meningkatkan gambar pada kemasan dari 40% ke 90%. Karena strategi ini sangat tegas dan efektif untuk mengurangi penggunaan rokok. Karena rokok sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Cukup. Untuk saudara Dina? Jawaban saya hampir sama seperti Dina. Saya sangat mendukung langkah pemerintah ini berdasarkan penelitian yang pernah saya pelajari. Peringatan bergambar memiliki dampak yang lebih besar dibanding hanya dengan teks. Jika gambar peringatan diperbesar menjadi 90% dari kemasan, maka akan menutupi sebagian besar desain yang biasanya dibuat menarik oleh produsen rokok. Ini bisa mengurangi daya tarik rokok, terutama bagi remaja yang rentan mencoba karena konten visual dan gaya. Kebijakan ini juga sejalan dengan prinsip promosi kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi menurut saya ini kebijakan yang sangat tepat. Oke. Kalau buat untuk pendapat dari Anissa bagaimana? Menurut pendapat saya Mbak Putri nggak jauh beda dari Dina dan Dila. Wacana ini merupakan langkah progresif tentunya dalam upaya menekan angka perokok di Indonesia, yang mana porsi gambar peringatan hingga 90% ini akan membuat informasi bahaya merokok menjadi lebih menonjol dan sulit diabaikan. Jadi ini bisa menjadi bentuk tekanan psikologis bagi perokok untuk mempertimbangkan ulang kebiasaan buruk mereka. Oke, itu saja. Kalau pendapat dari saudara Kel? Menurut pendapat saya, sama seperti rekan-rekan saya, yaitu peringatan ukuran gambar menjadi 90%. Saya mendukung wacana pemerintah untuk meningkatkan porsi gambar peringatan menjadi 90% pada kemasan rokok. Penelitian menunjukkan bahwa peringatan bergambar yang lebih besar dapat lebih efektif dan menyampaikan pesan bahaya rokok dan mendorong perokok untuk berhenti. Negara seperti Nepal dan Timur Leste telah menerapkan PHW sebesar 90% atau lebih dan melaporkan penurunan konsumsi rokok dengan signifikan. Untuk Anissa sendiri gimana? Menurut pendapat saya Mbak Putri, larangan penjualan batangan, melarang penjualan rokok per batang agar peringatan di kemasan tetap terlihat dan anak-anak tidak mudah membeli. Lalu, sama menyediakan layanan berhenti merokok seperti hotline
iklan, konseling, dan aplikasi untuk membantu perokok berhenti. Sudah? Sudah. Kalau menurut Kela? Kalau menurut saya, pengenaan sanksi pada pelanggaran aturan rokok, penguat penegakan hukum terhadap pelanggaran perokok di tempat umum atau iklan merokok, termasuk denda yang jelas. Terus, pendidikan anti rokok di kurikulum sekolah, memasukkan materi tentang bahaya merokok dalam pelajaran sejak dini agar siswa lebih sadar dan tidak mudah terpengaruh. Terus, pembatasan akses rokok bagi anak dan remaja. Pengetatan aturan usia minimum pembeli termasuk sanksi bagi penjual yang melanggar, serta kontrol lebih ketat di lingkungan sekolah. Oke, cukup. Terima kasih buat pendapat kalian semua. Di sini soal selanjutnya itu, apa pendapat Anda secara umum tentang kebiasaan merokok di masyarakat saat ini? Untuk Saudara Adila, boleh kasih pendapatnya? Menurut saya, kebiasaan merokok di Indonesia sangat-sangat memperhatikan, terutama di kalangan remaja dan anak-anak muda. Data dari Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan bahwa kelompok usia 15-19 tahun merupakan kelompok perokok terbanyak, mencapai 56%. Hal ini menunjukkan bahwa industri tembakau sangat agresif dalam memasarkan produksinya kepada generasi muda melalui media sosial dan berbagai acara yang melibatkan anak muda. Kebiasaan merokok yang dimulai sejak dini beresiko tinggi menyebabkan kecanduan dan berbagai penyakit tidak menular di kemudian hari. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi prevalensi merokok, seperti melalui pendidikan kesehatan yang lebih intensif dan kebijakan yang lebih ketat terhadap pemasaran produksi tembakau. Kalau menurut pendapat Anissa gimana? Menurut pendapat saya tidak jauh beda, tapi di sini saya hanya menambahkan sedikit. Mungkin hal-hal yang bisa dilakukan seperti kurangnya penegakan hukum, yang mana penegak hukum di Indonesia itu kurang untuk anak-anak yang merokok di bawah umur. Lalu promosi produk rokok secara tidak langsung, misalnya lewat sponsor acara musik, serta harga rokok yang masih relatif terjangkau membuat kebiasaan ini sulit dikendalikan. Jadi para remaja itu bisa dan masih mampu untuk membeli rokok dengan harga yang murah. Oke, kalau pendapat Kela sendiri gimana? Untuk pendapat Dina sendiri gimana? Di sini saya akan memberitahukan tentang dampak asap rokok pada lingkungannya, karena tidak hanya rokok saja yang akan penyakit, tapi lingkungannya seperti anak-anak, ibu hamil, bahkan lansia juga. Rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, ratusan di antaranya beracun dan sekitar 70% bersifat kanserogenik. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan kita yang tidak merokok. Oke, sudah cukup. Kalau menurut Kela, pendapatnya bagaimana? Pendapat saya sama seperti rekan-rekan saya, yaitu tentang kebiasaan merokok di masyarakat saat ini. Kebiasaan merokok masih cukup tinggi di Indonesia, termasuk di kalangan remaja dan dewasa muda. Meskipun telah ada berbagai upaya mengedukasi dan regulasi, prevalensi merokok tetap menjadi tantangan besar dalam kesehatan masyarakat. Faktor seperti harga rokok yang relatif terjangkau, iklan yang masih tersebar, dan norma sosial yang pesimis turut mempengaruhi tingginya angka merokok. Pertanyaan selanjutnya itu ada, apakah menurut kalian peningkatan ukuran gambar peringatan tersebut akan efektif mengurangi jumlah perokok? Menurut pendapat Gila, bagaimana? Menurut saya sangat mendukung kebijakan ini. Saya sering melihat anak-anak muda yang mencoba merokok tanpa memahami bahaya jangka panjangnya. Kalau gambar peringatan itu semakin besar dan lebih mencolok, mereka bisa lebih menyadari bahwa rokok bukan hanya tentang gaya, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan. Namun, ini harus diiringi dengan edukasi yang jelas di sekolah-sekolah agar
agar mereka tahu alasan dibalik gambar tersebut. Jadi, gambar yang lebih besar bisa menjadi langkah awal yang baik, tapi masih harus disertai dengan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bahaya merokok. Seperti itu. Oke, kalau menurut Dina? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gambar peringatan berukuran besar mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahayanya merokok, mengurangi keinginan untuk mulai merokok terutama pada kalangan muda, mendorong perokok untuk berhenti merokok karena mereka dihadapkan pada dampak nyata dari kebiasaan mereka setiap kali membeli atau membuka bungkus rokok, mengurangi persepsi positif terhadap merek rokok karena desain kemasan tidak lagi dominan. Namun, efektivitas kebijakan ini juga sangat tergantung pada penerapan diri pengawasan yang konsisten. Selain itu, harus didukung dengan kebijakan lain seperti peningkatan harga rokok, pembatasan iklan dan sponsor, serta edukasi yang terus-menerus di sekolah dan di media sosial, karena itu sangat berpengaruh untuk anak muda. Oke, cukup. Untuk pendapat Kela sendiri gimana? Menurut pendapat saya, efektivitas peningkatan gambar peningkatan dalam mengurangi jumlah perokok itu diperkirakan akan lebih efektif dalam mengurangi jumlah perokok, terutama di kalangan remaja dan perokok pemula. Gambar yang lebih besar dan mencolok dapat meningkatkan kesadaran akan resiko kesehatan dan menurunnya daya tarik kemasan rokok. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, langkah ini sebaiknya diintegrasikan dengan kebijakan lain seperti kenaikan harga rokok, pembatasan iklan, dan peluasan kawasan tanpa rokok. Oke. Buat pendapat Anissa? Secara umum iya, gambar itu akan efektif mengurangi jumlah perokok, terutama untuk mencegah generasi muda mulai merokok. Gambar yang lebih besar dan lebih menyeramkan bisa membuat rokok tampak tidak menarik. Tapi menurut pendapat saya, untuk perokok aktif mungkin dibutuhkan pendekatan lain seperti layanan berhenti merokok, pembatasan area merokok, serta edukasi yang konsisten. Oke, cukup. Sekian forum grup diskusi kita pada hari ini. Untuk rekan-rekan, terima kasih semuanya karena sudah mau berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ding 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 ding.